Shalom jemaat terkasih, mari kita terus belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan, supaya iman kita semakin meningkat dan hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Bersama saya, Fengki Kurniawan, berikut Battle News seminggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kami senang saudara bisa bergabung bersama kami. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena itu, kami mengajak jemaat sekalian untuk ikut dalam kegiatan doa yang diadakan di gereja ini. Pelita Hidup, suatu program yang membawa kita kepada pengenalan akan Kristus, disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Sebelum kita beraktivitas dalam kegiatan rutin, mari berikan waktu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan baginya melalui acara doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu melalui Zoom. Ayo kita terlibat untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa, negara, gereja, keluarga, dan jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Rasakan lawatan Roh Kudus dan menerima kekuatan yang baru melalui benih firman Tuhan yang disampaikan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 di gereja lantai 2. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite minggu ini diliburkan. Berikut akan kami sampaikan kegiatan kategorial yang dapat jemaat ikuti. Hari Rabu 7 Februari 2024 pukul 11 pagi, ibadah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan dilayani oleh hambanya Ibu Eti Indah. Ibadah BSM atau Bethel Senior Ministry pada hari Kamis 8 Februari 2024 diliburkan. Dan ibadah diadakan kembali pada hari Kamis 22 Februari 2024. Kami informasikan ibadah Battle Youth dan Battle Teens Kelapa Gading Sabtu 10 Februari dialihkan ke ibadah umum pada Minggu 11 Februari 2024. Setiap hari Minggu pukul 10 pagi ada ibadah Battle Kids. Kami menghimbau para orang tua untuk membawa anaknya dalam ibadah Battle Kids agar mereka lebih mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 11 Februari, ibadah pukul 8 pagi dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, dan ibadah pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDM Jessica Abraham dengan tema Iman dan Kekudusan Henok. Halo adik-adik, Battle Kids akan merayakan ibadah spesial Imlek pada tanggal 18 Februari pukul 9 pagi di gereja lantai 3. Ibadah kali ini akan diadakan perjamuan kasih. Kami mengajak adik-adik untuk membawa snack agar dapat dibagikan dan dimakan bersama teman-teman. Adik-adik, jangan lupa dress code kali ini yaitu baju merah atau baju congsam. Sampai jumpa ya adik-adik. Dalam rangka memudahkan pembayaran persepuluhan, bersama ini diumumkan bahwa GBI Bethel Kelapa Gading telah membuka rekening khusus persepuluhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah sepekan ke depan. Jika Anda membutuhkan informasi selengkapnya dapat melihat melalui Instagram GBI Bethel Jakarta. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa tetap senantiasa mengutamakan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saudara mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul, berhimpun di ruangan ini untuk kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sepanjang minggu ini kami boleh mengalami yang baik dari Tuhan. Kami sadar bahwa tidak selalu musim selalu baik, tapi tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami.
Itulah yang menjadi keyakinan kami untuk datang pagi hari ini Tuhan. Meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau layak terima yang terbaik dari setiap pujian penyembahan kami. Bersyukur untuk keluarga kami Tuhan. Bersyukur untuk pekerjaan kami. Bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah beri bagi kami. Nah, pagi hari ini Tuhan kami mau bebaskan roh kami. Kami mau angkat pujian, penyembahan. Sebab Tuhan layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Hanya demi nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita bawa pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak terima yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang sungguh dahsyat buat setiap kami. Terima kasih. Mari bersama-sama kita nyatakan pujian yang saudara. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamat. Mari ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang amin. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan kita semua. Amin.
Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengingat kebaikan-Mu, kami mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan, darah-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Biar sungguh katakan, kasih Yesus, kasih Yesus. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama angkat tangan kita. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-Nya menyembuhkan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, kami ingat kebaikan-Mu, kami ingat kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Engkau besar, Engkau sungguh dahsyat. Haleluya. Mari bawa korban syukur-Mu, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Mari kita angkat pujian, kita sembah kita. Mari bawa hati-Mu, mari bawa roh-Mu, tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau kudus, Engkau besar. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat pertolongan-Nya, ingat salib Tuhan. Yesus, ingat kasih-Nya yang mengubah. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi, Bapak Ibu Saudara. Yes,
Kasih Yesus, kasih Yesus, amin. Kasih Yesus Bagiku, mari ingat Dia sembuhkan kita. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. ingat salibnya yang benar. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan saudaraku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Amin. Sama-sama angkat tangan kita. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur, haleluya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari sama-sama dengan iman kita katakan saudara, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Saudara mengalami kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Katakan saudara, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Biarlah saudara, yes. Ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, semua menari bagi Tuhan, amin. Ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, katakan amin. Haleluya. Mari lebih antusias lagi Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hati, segenap hati aku memuji,
Segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Boleh semua kita angkat kedua tangan kita tinggi, come on. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semua sorakan haleluya. Yes, sebab Allah yang kita tinggi, Dia besar. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi, lebih sungguh katakan saudara. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua lebih antusias. Come on. Kau terbesar, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua biarlah semua memuji Tuhan, amin. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Kita tepuk tangan sekali lagi, sorakan haleluya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bawa roh kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya meskipun keadaan di depan kami tidak menentu. Biar Tuhan menjadi tiang awan, tiang api, menopang kami, menolong kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai, katakan menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ini iman kami Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat. Amin. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita tepuk tangan paling meriah sekali lagi. Katakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu Tuhan aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya
percaya, walau ku tak melihat. Amin. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi. Amin ya Tuhan. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita mau angkat sembah kita lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Kami mau tetap percaya, meskipun jalan di depan kami tidak kami mengerti, tidak kami tahu, sebab Engkau Allah sebagai tiang awan, sebagai tiang api. Itu lebih keyakinan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudaraku dengan iman. Haleluya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat. Amin. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan ku tetap menyembah. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ya percaya, kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyampaikan firman dalam ibadah online pada hari ini. Saudara, dalam beberapa waktu ini saya menyampaikan firman perihal doktrin Kristen karena saya melihat ada berbagai angin pengajaran yang disampaikan melalui sosial media dan sebagainya yang kadang-kadang menimbulkan kebingungan. Makanya kita perlu berdiri teguh di dalam ajaran yang sehat. Karena itu hari ini saya akan bicara perihal kristologi, khususnya tentang praeksistensi dan kekekalan Kristus. Yang pertama saya akan bahas tentang praeksistensi Kristus. Saudara, pada masa kini ada banyak orang menganggap Yesus itu adalah manusia yang baik, pengajaran agama Kristen. Tetapi tidak mengakui dia sebagai Tuhan atau Allah. Mereka hanya menganggap dia adalah orang yang perlu dijadikan teladan saja karena kesalehannya. Ini terjadi karena mereka tidak paham akan praeksistensi dan kekekalan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan praeksistensi Kristus? Saudara, praeksistensi artinya Kristus itu sudah ada, sudah eksis sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Kita ini baru ada, baru eksis setelah kita lahir. Tetapi Yesus itu sudah ada jauh sebelum dia lahir. Misalnya kalau saudara umurnya 30 tahun. 100 tahun yang lalu saudara ada di mana? Tidak ada, belum ada. Karena manusia itu ada awalnya, tidak ada akhirnya.
Sedangkan Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jadi Kristus tidak bisa kita bilang baru ulang tahun yang ke-2023 atau 2025 tahun yang lalu. Seakan-akan sebelum itu dia belum ada. Tidak. Istilah praeksistensi hanya dapat digunakan untuk Kristus yang menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Jika demikian, bagaimana dengan Yeremia 1 ayat yang kelima? Karena Allah pernah berfirman demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Apakah ini berarti manusia punya praeksistensi dan sudah diketahui Tuhan sebelum dia ada? Jawabannya, ini bukan tentang praeksistensi manusia. Tetapi ayat ini hanya menunjukkan bahwa Allah itu maha tahu. Dia sudah tahu sebelum kita ada, dia sudah tahu sebelum kita lahir. Jadi praeksistensi itu hanya dimiliki oleh Yesus. Yesus sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Lebih kurang 2000 tahun yang lampau. Sekarang kita akan lihat beberapa bukti praeksistensi atau ada yang menyebutnya prainkarnasi Kristus. Yang pertama, Kristus itu datangnya dari sorga. Yohanes 6 ayat 51 berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Seperti orang Israel 40 tahun diberi mana roti dari sorga. Mereka makan, mereka kenyang, tapi besoknya lapar dan akhirnya toh mati. Tapi kalau engkau percaya kepada Kristus roti yang turun dari sorga, maka engkau akan hidup kekal sampai selamanya. Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Artinya, nggak ada manusia dengan amalnya, kebaikannya, kesalehannya, walaupun dia pemimpin agama, yang bisa membawa kita ke sorga. Yang bisa bawa kita ke sorga itu cuma sang pemilik sorga yang datang ke dunia. Dan namanya adalah Yesus. Itu sebabnya mengapa kita harus percaya kepada Yesus dan bukan pemimpin agama yang lain. Karena semuanya mati dikuburkan. Selesai. Hanya Yesus yang mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga. Karena apa? Asalnya dari sorga. Dan dia bisa membawa semua orang dari bumi ini ke sorga jika kita percaya kepadanya. Bukti yang lain. Kristus itu telah ada sebelum Abraham. Sebab dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Loh, Abraham itu kan hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Kok Yesus bilang, aku sudah ada sebelum Abraham lahir? Nah, saudara-saudara, sebetulnya Yesus tidak berbohong. Dia hanya ingin menunjukkan praeksistensinya dari kekekalan itu. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau aku ada. Nah, di dalam Injil Yohanes ada 7 kali perkataan aku ada. Atau aku adalah terang dunia. Aku adalah roti hidup. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup dan seterusnya. Nah, sebetulnya istilah aku ada, ego eimi ini berkaitan dengan nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa ketika Musa disuruh membawa orang Israel keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan. Dia menyebut dalam Keluaran 3:14, Ehyeh Asher Ehyeh, I am that I am. Aku adalah aku. Lalu ayat berikutnya itu disebut sebagai YHWH atau kadang orang menyebutnya sebagai Yahweh. Jadi waktu Allah bilang YHWH, aku adalah aku ada. Yesus mengucapkan itu di perjanjian baru. Kamu tahu siapa aku? Aku ada. Dengan demikian dia mengakui bahwa dirinya adalah Yahweh itu sendiri. Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ya, dalam Mika 5 ayat 1. Ada firman juga yang berkata, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, istilah permulaan sudah sejak purbakala atau sejak dahulu kala itu ditulis sebagai from everlasting dalam bahasa Inggris. Artinya dari kekal. Berarti Yesus itu adalah Allah yang kekal. Berikutnya kita lihat, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus baru ada waktu Dia lahir di Bethlehem, bagaimana Dia menciptakan segala sesuatu? Karena segala sesuatu itu bisa ada, bisa jadi karena Yesus yang menciptakannya. Termasuk saya dan saudara diciptakan oleh Yesus. Selanjutnya kita melihat Yesus itu ternyata sehakikat dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bukan cuma satu visi, satu pikiran, satu perasaan, tapi satu hakikatnya, sederajat. Karena ternyata Yesus itu memiliki kemuliaan bahkan sebelum dunia dijadikan. Coba saudara perhatikan Yohanes 17 ayat yang kelima. "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Karena dunia ini juga diciptakan oleh Yesus. Makanya Yesus itu bukan cuma manusia biasa. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Filipi 2 ayat 6 juga mencatat bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti siapa Yesus? Yesus itu setara, sejajar dengan Allah. Karena Dia sendiri adalah Allah. Loh, tapi mengapa Yesus dalam Yohanes 14 ayat 28 mestinya bilang, "Bapa lebih besar dari aku." Berarti Bapa itu Allah besar, Yesus Allah kecil. Bapa itu Allah mayor, Yesus Allah minor. Oh, tidak demikian saudara. Karena kan Filipi 2 ayat 6 udah bilang, Yesus itu setara. Jadi bukan lebih rendah atau lebih tinggi, setara, sederajat, sejajar. Tetapi pada waktu Yesus datang ke dunia, Dia kan fungsinya sebagai utusan dari Bapa sang pengutusnya. Jadi perannya, tugasnya beda pada waktu di dunia. Bukan hakikatnya, tapi tugasnya atau perannya. Ambil contoh ya, misalnya Pak Jokowi dan kita itu hakikatnya sama-sama manusia. Kalau saudara dengan gajah beda, dia hakikatnya binatang, kita manusia. Tapi peranan Pak Jokowi dan peranan kita beda, dia presiden, kita rakyat. Jadi hakikat sama, tetapi peran dia lebih besar daripada kita. Itu yang Yesus maksudkan ketika Dia mengucapkan Bapa lebih besar daripada aku, bukan hakikat tetapi fungsi atau tugas, karena Dia adalah utusan ketika Dia ada di dunia. Dari sini kita melihat dengan jelas ternyata Yesus itu punya praeksistensi. Dia sudah eksis, sudah ada sebelum Dia lahir. Dan itu menunjukkan bahwa Dia bukan manusia biasa, Dia adalah Allah. Lebih jauh kita membahas tentang kekekalan Kristus. Kekekalan Kristus artinya Kristus sudah ada sebelum penciptaan dunia, bahkan sebelum waktu ada. Dia ada sejak kekal sampai kekal. Tidak pernah tidak ada, selalu ada, selama-lamanya ada. Apa sih buktinya kekekalan Kristus? Yang pertama, Kristus disebut Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8 mencatat hal itu. Dan ayat 17 juga berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Alfa, huruf pertama dari abjad Yunani, dan Omega adalah huruf terakhir dari abjad Yunani pula. Tidak berarti Yesus itu ada awalnya, ada akhirnya. Justru Alfa dan Omega adalah istilah untuk menunjukkan Yesus tidak berawal dan tidak berakhir. Ini selaras dengan Yesaya 48 ayat 12 dalam Perjanjian Lama. "Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian." Jadi Allah itu yang terdahulu, yang terkemudian. Dan Yesus bilang, "Akulah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan kemudian." Berarti Yesus adalah Allah dan Dia memiliki kekekalan. Kristus itu kekal. Kekal bukan berarti pernah ada atau sudah ada, tetapi selalu ada, saudara. Kekekalan Kristus bukan hanya berarti Kristus sudah ada sebelum Dia lahir, praeksistensi, tapi Kristus selalu ada selama-lamanya. Karena ada yang bilang, "Oh, saya sih percaya Yesus sudah ada sebelum Dia lahir. Tapi Dia ciptaan yang pertama, jadi Dia ada awalnya." Enggak, kalau kekekalan, Dia nggak pernah diciptakan. Dia dari
kekal itu sudah ada. Alkitab juga menunjukkan bahwa Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 juga menunjukkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau Allah kekal pasti firmannya juga kekal. Karena tidak pernah Allah tidak punya firman. Masa Allah pernah bisu? Tentu tidak, saudara. Lalu ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Lebih jauh kita melihat bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Mesias yang akan datang, Yesus yang dinubuatkan itu adalah Allah yang perkasa. Dia juga Bapa yang kekal. Tidak berarti pribadi Yesus sama dengan pribadi Bapa ya. Karena penekanan di sini adalah tentang kekekalannya. Bapa yang kekal, pribadinya beda. Allah itu satu hakikatnya, tapi tiga pribadinya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Coba saudara cari pembahasan saya sebelumnya perihal Allah Tritunggal supaya lebih jelas. Tetapi apa yang dimaksudkan Yesus Bapa yang kekal menunjukkan kekekalan Kristus. Nah, saudara, bukti kekekalan Kristus ini menentang ajaran Arianisme yang sekarang muncul di dalam pengajaran Saksi Yehova yang menerima praeksistensi tapi menolak kekekalannya. Saksi Yehova sekarang ini seringkali mengutip Wahyu 3 ayat 14 untuk menunjukkan Yesus itu hanyalah ciptaan dan tidak kekal. Dikatakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh kan, Yesus kan permulaan dari ciptaan Allah, artinya ciptaan Allah yang mula-mula. Sebetulnya ini adalah tafsiran yang salah yang digunakan untuk menyerang doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Karena arti sebenarnya dari permulaan ciptaan Allah bukan berarti Yesus adalah ciptaan yang mula-mula. Tapi Yesus itu ada sebelum segala sesuatu. Yesus adalah asal muasal, penyebab utama, the first cause atau causa prima dari segala ciptaan Allah. Karena segala ciptaan Allah tidak pernah akan ada kalau tidak ada yang mengawalinya, yaitu Yesus. Ini berarti dia adalah sang pencipta itu sendiri. Ini selaras dengan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yesus. Dan tanpa dia, Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jika demikian mungkin saudara bertanya, apa sih pekerjaan Yesus sebelum dia datang ke dunia sebagai manusia, sebelum dia berinkarnasi? Ada banyak hal, antara lain yang pertama, dia menciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu enggak santai-santai, dia yang menciptakan segalanya. Kolose 1 ayat 15 dan 16 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi apa yang dikerjakan Yesus sebelum dia lahir di Bethlehem? Menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan saya dan saudara. Makanya kita ini hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mesti memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena dia yang menciptakan kita. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan sebelum dia datang ke dunia? Dia memelihara ciptaannya. Ibrani 1 ayat 3 mencatat itu. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Yesus menopang segalanya dengan firman. Bumi ini tidak punya
tali untuk mengikatnya ke atas atau tiang yang menopangnya dari bawah. Tapi mengapa bumi itu bisa ada di alam semesta? Jawabannya, karena Allah menopangnya dengan firman. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan, dan bintang. Kalau Allah menarik firman-Nya, bumi ini akan jatuh pada kehampaan. Oh, betapa luar biasanya firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Makanya kita harus suka dengar firman, membaca firman. Karena hidup kita ditentukan oleh sang firman. Yang ketiga, dia hadir sebagai malaikat Yahweh. Misalnya dia pernah menampakkan diri kepada Musa dalam semak belukar yang menyala. Ada 3 orang yang menampakkan diri kepada Abraham. Dan kemudian 2 pergi ke Sodom dan Gomora menghancurkannya. Yang satu lagi kemana? Kembali ke sorga. Karena 2 yang diutus itu hanya malaikat biasa. Sedangkan malaikat Yahweh artinya Allah yang datang dalam rupa atau wujud malaikat. Dan itu disebut teofani atau kristofani. Penampakan Kristus di dalam masa perjanjian lama sebelum dia datang sebagai manusia dan lahir di dalam kandang domba. Jadi kristofani atau teofani itu beda dengan malaikat biasa yang tidak menerima penyembahan manusia. Sedangkan malaikat Yahweh ini menerima penyembahan manusia karena dia adalah Allah. Bahwa teofani atau kristofani adalah salah satu pribadi dari Trinitas nyata oleh fakta bahwa penampilan malaikat Yahweh berhenti setelah inkarnasi. Artinya kalau ada orang sekarang, wah lihat penglihatan tentang Yesus, menyuruh dia jadi orang Kristen, bertobat. Itu bukan kristofani lagi, itu memang adalah penampakan atau vision dari Kristus yang telah datang ke dunia. Nah, saudara-saudara, apa sih pentingnya praeksistensi dan kekekalan Kristus? Yang pertama, jika Yesus baru ada ketika dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Karena dia kan baru jadi 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia bukanlah Allah. Sebab terbukti ia tidak kekal. Yang ketiga, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia berbohong. Sebab ia telah mengaku demikian. Dia pernah bilang sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan kalau dia tidak memiliki praeksistensi atau kekekalan, dia kan bohong. Tetapi kita lihat bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kristus adalah Allah dari kekal. Waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Atau berproses menjadi Allah. Jadi kita nggak bisa ngomong, Yesus pada waktu dia baru berusia 5 tahun atau 15 tahun waktu masih remaja, dia belum Allah ini. Dia baru jadi Allah waktu dilantik saat dia dibaptis. Karena dia manusia saleh yang kemudian dimasuki oleh Allah, diangkat jadi anak Allah, tapi kemudian ditinggalkan oleh Allah ketika dia mau mati di kayu salib. Ini jelas ajaran yang sumbang yang tidak cocok dengan firman Allah. Yesus juga tidak pernah kehilangan keilahiannya. Karena pada waktu di bumi dia hanya menambah sifat kemanusiaannya. Allah tidak meninggalkan keilahiannya, kealahannya. Allah hanya meninggalkan kemuliaannya ketika dia datang ke bumi. Dan dia kemudian menambah sifat kemanusiaannya. Sehingga Yesus itu Allah sejati 100%, tapi juga manusia sejati 100%. Penolakan pengakuan terhadap praeksistensi akan terkait dengan penolakan akan kekekalannya dan keilahiannya. Tetapi orang yang percaya Yesus adalah Allah akan menerima praeksistensi dan kekekalan Kristus. Jadi melalui firman hari ini kita tahu Yesus sudah ada dari sejak kekal. Pasti dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau percaya kepada Allah. Engkau tidak percaya Yesus, engkau tidak percaya kepada Allah. Dan akibatnya engkau akan binasa sampai selamanya. Maukah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah dalam hidup kita? Kalau ada yang belum pernah mengundang Yesus masuk di dalam hatinya, hari ini engkau mau untuk kali pertama bertobat, membuka hati bagi Yesus. Terimalah dia supaya keselamatan Tuhan berikan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Kami tahu Yesus itu ternyata sudah ada sebelum lahir. Bahkan sudah ada dari kekal. Itu menunjukkan Yesus adalah Allah. Kami percaya Yesus Tuhan. Kami percaya Yesus Allah. Kami percaya Yesus Juru Selamat. Dan biarlah Engkau masuk dalam hati kami ya Tuhan. Dan Engkau memberikan hidup kekal. Karena kami percaya kepada Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu.
Juga terima kasih untuk perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Dan naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah melawat kami di dalam ibadah kami yang kedua ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu, Kau telah memberkati kami semua ya Tuhan. Baik lewat puji-pujian ya Tuhan, juga pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Menjelang pemilihan umum nanti 2 minggu lagi ya Tuhan, tanggal 14 Februari. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, kepada bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Ketika kami ada di bilik-bilik untuk pencoblosan itu ya Tuhan. Berbicaralah kepada bangsa kami Indonesia ini. Siapa yang Engkau pilih ya Tuhan. Sehingga kami dapat memilih yang tepat seperti pilihan Tuhan saja. Hadirlah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Biarlah ada keamanan juga ya Tuhan. Di setiap ya Tuhan tempat-tempat pemungutan suara ini ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong. Berikan keamanan ya Tuhan. Tidak ada kerisuan ya Tuhan. Tidak ada, oh Tuhan, masalah-masalah yang terjadi ya Tuhan. Semuanya boleh berlangsung dengan aman, dengan damai ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah ya Tuhan yang menopang bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau telah menetapkan pilihan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, taruhkanlah itu di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai kami masing-masing. Sekarang saudara sekalian, mari angkat tanganmu, siapkan hatimu. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa. Sekali lagi kita angkat tangan kita saudara, katakan dengan iman. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.